Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di ketenangan manusia itu, kalau yang diceritakan kalimat Quran yang sangat terkenal, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ya, itu ayat yang sering dibaca. Kalau ingin menjadi hati tenang, ingatlah Allah atau zikir kepada Allah. Nah, kita tidak hanya memahami seperti zikir atau lisan berzikir kepada Allah itu, yaitu dengan istighfar atau dengan muji Allah saja. Bukan hanya itu saja. Itu dianjurkan, istighfar dianjurkan, kemudian memuji Allah atau bertasbih itu dianjurkan, ya, itu dianjurkan. Nah, apakah yang seperti itu menjadi tenang? Yang kalau dikerjakan hanya zikrullah lewat lisan, itu belum menjadi tenang yang diinginkan seperti Allah. Tatmainul qulub itu bukan yang seperti itu, ya. Yang akhirnya hati menjadi tenang ini adalah ketenangan yang nanti didapat seorang muslim di akhirat. Kalau Allah memberikan hatinya tenang, itu keyakinan kepada Allah Ta'ala itu menjadikan dia itu tenang di dunia ini, yakin di akhiratnya. Nah, ingat kepada Allah dengan tadi ayat tersebut itu, ingat tidak hanya cuma zikrullah aja lewat lisan, tapi adalah melakukan semua aktivitas kehidupan dunia kita itu mengingat Allah. Mau keluar rumah, mau ke kantor, bismillah, membaca doa untuk perjalanan. Sampai di kantor, alhamdulillah. Mau melakukan pekerjaan, bismillah lagi. Ya. Nah, di dalam perjalanan kita itu di jalan, dari mulai rumah sampai jalan, nanti ketemu sama orang yang ngeyel, orang yang ngawur. Jangan sampai kita terlena dengan orang yang ngawur tersebut. Itu ujian dalam perjalanan. Kemudian kalau kita itu melakukan pekerjaan, akan ketemu dengan teman-teman yang ada ya baik, ada yang ngawur, kan gitu ya. Nah, itu juga ujian. Nah, pada saat kita itu menghadapi ujian yang baik atau menghadapi ujian yang tidak baik, yang ngeyel, yang nyebelin, yang begitu teman-teman itu harus diselesaikan dengan syariat yang benar. Nah, menyelesaikan ujian demi ujian setiap kehidupan, itulah ingat kepada Allah. Menyelesaikan dengan syariat yang benar di setiap kehidupan, itu ingat kepada Allah. Kalau itu dilakukan terus-menerus setiap harinya, ya, sholat tetap azan, sholat, berdoa, kemudian aktivitas lagi, kemudian azan lagi, sholat, semua ini kita kerjakan karena Allah. Berdakwah pun harus karena Allah, harus karena Allah. Karena bagaimanapun juga kalau harus karena Allah Ta'ala, berarti tiap kali kita berdakwah, lisan yang keluar itu harus benar-benar yang mengajak orang lain itu dekat kepada Allah Ta'ala, mengajak orang lain itu kembali ke jalan Allah Ta'ala, mengajak orang lain itu insya Allah kalau bisa masuk surga menurut syariat, menurut tuntunan. Sebenarnya dalam berdakwah pun itu juga tidak asal-asalan, tidak bisa bercanda yang akhirat, yang bercandanya salah.
Tidak bisa bercanda dengan malaikat yang sebenarnya itu bukan pekerjaan malaikat. Bercanda tentang akhirat yang mencandain Allah. Bercandain Allah gimana? Banyak bercandain Allah, sehingga walaupun itu dakwah, tapi dakwahnya tidak akan manfaat di mata Allah Ta'ala. Dan malah itu merugikan diri sendiri karena dia tidak paham bagaimana malaikat itu melakukan pekerjaan atau tugasnya, dan dia tidak paham bagaimana Allah itu sebenarnya maha berkuasa, maha detail, dan tidak ada kesalahan. Nah, disinilah kita harus hati-hati kalau sudah bercerita tentang dakwah. Nah, dalam dakwah pun kita juga ingat kepada Allah, sehingga dalam bertutur kata ini harus benar di hadapan Allah Ta'ala. Itu ingat kepada Allah Ta'ala karena apa? Pada saat kita dakwah itu ada dua malaikat. Kalau kita benar yang mencatat itu raqib, kalau salah yang mencatat atid. Jangan kalau kita itu dakwah merasa itu ada dalam Quran, kemudian penjelasannya malah keluar. Nah, itu juga nggak bisa seperti itu. Ayatnya sudah benar, tapi pada waktu menjelaskan malah keluar dari arti ayat itu. Nah, itu nggak bisa, nggak boleh. Nah, makanya dalam dakwah pun harus hati-hati. Kehati-hatian itu tetap dijaga. Kemudian kalau memberi nasihat, jangan menekan kepada yang salah. Nasihat pun tidak perlu dengan nama-nama mereka yang salah. Cukup hanya kiasan saja, dan kita karena memang saudara ya kita mencoba mengingatkan. Nah, ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah. Nah, ini jelas. Jadi ingatlah. Maka dengan ingat kepada Allah atau berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Kalau yang kita lakukan setiap hari itu selalu ingat kepada Allah, ingat ayat-ayat Allah terus-menerus, kita itu setiap hari pasti akan sejalan dengan ayat Allah atau keluar dari garis Allah, dari ayat Allah. Itu sebenarnya yang kita lakukan. Tapi kalau kita belajar terus-menerus untuk ada di garisnya Allah, ada dalam syariat, nah, insya Allah itulah yang namanya ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah Ta'ala, hati menjadi tenang, nggak usah khawatir. Hati menjadi tenang apa? Kalau kita sudah mengerjakan, ikhtiarnya sudah jelas, tenang, nggak perlu apa-apa. Nanti Allah akan memberikan rizki kepada kita. Kalau yang kita berikan kepada Allah Ta'ala jelas, kemudian kita hormat kepada orang lain, kita hormat kepada orang tua, kita hormat kepada siapapun, nggak usah takut kalau Allah nanti akan memberikan rizki berupa jodoh yang soleh atau soleha. Nggak usah takut, itu hati menjadi tenang. Kalaupun kita sudah punya jodoh, kita hormat kepada pasangan kita juga kita ajari hormat kepada kita ajari hormat kepada kita ajari sujud pada Allah Ta'ala, kita ajari untuk faham bahwa Allah itu selalu menilai kita setiap detiknya, setiap saatnya. Nah, itu kenapa saya harus seperti itu? Karena saya tahu bahwa saya harus mengerjakan itu karena Allah. Nah, itu ingat kepada Allah. Tidak hanya berlisan aja yang mengucap astagfirullah, tidak mengucap subhanallah, tetapi langsung dikerjakan. Itu ingat kepada Allah Ta'ala. Dan tidak usah takut nanti kalau itu sudah terjadi, tidak usah takut anak kita seperti apa. Insya Allah kalau memang suami istri akhirnya itu selalu mengerjakan perintah-perintah Allah, anaknya lahir dengan tanpa cacat, anaknya lahir dengan tidak jari terpotong umpamanya, itu akan terus mengalir terus. Dan anak itu dibikin oleh Allah Ta'ala standar, tidak pintar, tidak bodoh, pintar sih tapi tidak terlalu pintar. Orang tuanya pasti senang. Memang saya tidak terlalu suka yang terlalu pandai, karena terlalu pandai anak ini bisa sombong nantinya. Itu ngerti. Kalau orang tua tidak tahu, senang anaknya pintar, padahal sombongan itu disiapkan oleh anaknya itu sendiri. Kalau dia itu dulu jagoan, pandai. Nah, setelah dulu orang tuanya juga banggain anaknya, dosa di situ. Nah, disitulah sebenarnya akhirnya di situ harusnya. Itu menjadi ketidaktenangan seseorang. Ketidaktenangan itu di situ. Makanya kalau anaknya sombong, kemudian anaknya beginilah, dia kan khawatir, nggak tenang. Walaupun dia sholat, nggak tenang dia. Walaupun dia sholat, istrinya sakit, nggak tenang dia. Walaupun dia sholat, nggak tenang. Coba istrinya sakit itu, suruh zikir terus, nggak tenang. Karena dia nggak tahu penyakitnya itu, nggak ketemu bagaimana dokter, nggak tenang juga dia zikir, nggak. Orang yang punya hutang suruh dia zikir, nggak tenang juga, karena dia harus mengembalikan uangnya.
Jadi bukan hanya zikir itu. Kalau zikirnya orang yang sudah settle mamanya ya, dia udah punya pekerjaan, istrinya mapan, itu zikir itu memang sepertinya menenangkan, tetapi bukan zikir itu yang menenangkan. Zikrullah dalam bentuk lisan itu menambah amal soleh. Itu menambah amal soleh, insya Allah. Semakin kita itu paham, semakin kita paham, amal soleh itu akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Jadi ketenangan itu adalah nanti di akhirat. Pada saat seseorang itu sudah melakukan apa-apa, ini tawakal kepada Allah, ketenangan nanti wujudnya. Kalau dia bekerja, walaupun dia zikrullah, kemudian dia kalau dia bekerja itu yang diinginkan hasilnya seperti yang dia inginkan, senang dia. Tapi kalau dia bekerja, dia zikrullah, apa yang diinginkan nggak terjadi, kan gerundel biasanya. Nah itu bukan menjadi ketenangan, memang bukan di titik itu tenangnya. Harus dibedakan antara senang dan hati tenang gitu ya Pak Ustadz ya. Karena kan kalau punya harta yang banyak, punya mobil, oh ini tenang atau senang ya, seperti itu ya. Apakah hati yang tenang itu bisa diartikan dengan kita menerima sesuatu yang terjadi dengan ikhlas seperti itu? Ya, itu salah satunya. Jadi menerima ketetapan Allah, takdir Allah atau qadarullah itu dengan ikhlas. Kemudian belajar kalau kita sudah berikhtiar, itu serahkan pada Allah. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi serahkan, kalau sudah terbulatkan tekad, kerjakan. Serahkan sama Allah, serahkan sama Allah itu apa? Nanti kalau hasilnya itu tidak sama dengan kita, ya nggak usah gerundel. Berarti Allah belum mengizinkan kita itu dikabulkan keinginan kita. Nggak usah gerundel, kerjain aja yang lagi. Kenapa kerjain yang lagi? Harus ikhtiar lagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita disuruh berusaha oleh Allah Ta'ala. Nah itu kan ingat pada Allah. Bukan ngelokro kalau nggak dapat uang 1 M, 1,5 M, ngelokro, wah aku nggak jadi beli kendaraan, kan begitu. Kan nggak bisa seperti itu, padahal uang itu nggak taunya nyuri. Nah ini nggak bisa seperti itu, jadi harus pahami betul. Ketenangan dalam ayat Quran ini bukan tenang dalam arti tenang aja seneng, enggak. Enggak, kalau Allah itu menjadikan hati menjadi tenang, itu hati itu pasrah sudah sama Allah Ta'ala. Karena semua kegiatan yang dilakukan sejak bangun tidur sampai tidur itu serahkan sama Allah Ta'ala. Dan di dalam mengelola pekerjaan sehari-hari, dia ingat selalu syariat-syariat Allah, syariat-syariat Islam. Dalam berbicara pun, dia juga tidak menyinggung ke kanan, ke kiri, tidak. Dia memberikan sesuatu yang manfaat. Nah inilah ikat kepada Allah Ta'ala. Dan itu hatinya tenang, karena apa? Tidak ada yang dia kejar. Apakah hati yang tenang itu memang bisa dirasakan secara fisik dalam kehidupan ini Pak Ustadz? Kalau dirasakan secara fisik dalam kehidupan, wallahu a'lam ya. Tetapi kan paling tidak saya memberikan secara teori bahwa ayat tersebut itu bukan tenang dalam arti nggak ada apa-apa gitu, nggak ada utang, nggak ada kan begitu. Kalau mamanya kamu lihat kondisi keluargamu, kamu masih ngerti, kamu masih kekurangan ngatur istri, kamu masih ada kekurangan ngatur anakmu. Coba kamu zikir, selesai nggak dengan kondisi seperti itu? Enggak. Kan nggak bisa. Karena zikir untuk kamu itu menambah amal solehmu. Lah, kalau istri sama anak-anak ini karena karakternya beda-beda, kan harus dilatih. Harus ada yang dilakukan. Harus ada yang dilakukan karena Allah. Kalau begitu, kalau menurut saya Pak Ustadz, mohon maaf, itu agak sulit mencari ketenangan hati menjadi tenang itu ya. Karena gimana itu? Nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, nggak bisa dirasakan kayak itu. Sebenarnya kalimat dari ayat ini memang terlalu tinggi menurut saya. Jadi tidak gampang orang memahami ayat ini. Karena hanya bilang, udah zikir aja kamu, hatimu tenang, kan gitu. Bukan semata-mata seperti itu. Bukan semata-mata seperti itu. Bukan semata-mata seperti itu. Itu kalau saya balik, saya ganti kalimatnya yang lebih gampang. Ini tadi, ingatlah, dan dengan ingat kepada Allah, hatimu menjadi tenang. Kan gitu ya? Nih, ingat kepada Allah. Berarti melakukan kegiatan karena Allah, terus hati menjadi tenang. Nanti di akhirat.
Iya. Sebenarnya itu ya. Saya balik, saya kasih ayat yang sebenarnya hampir mirip tapi beda. Contoh, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Kalau Allah menceritakan di langit ada jalan rezekimu, berarti Allah sudah mempersiapkan jalan rezeki. Tapi di sini di belakang, dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Allah menjanjikan apa di sini? Allah menjanjikan nanti di akhirat itu masuk surga. Tapi caranya bagaimana? Salah satunya diceritakan, innahum kanu qabla dzalika musinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, ayat ini sangat bersambungan dan dijelaskan lagi. Orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Dilanjutkan lagi, wabil asarihum yastaghfirun, umpamanya ya. Di situ diceritakan bahwa orang yang di penghujung malam selalu memohon ampun. Ya, dilanjutkan lagi, wa fi amalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ya, di antara harta kita itu ada hak untuk orang yang meminta dan tidak meminta. Kita bisa bayar zakat, zakat fitrah, zakat mal, sedekah di titik-titik itu. Bagi orang yang meminta, kasih. Yang tidak meminta, kita kelihatan orang yang duafa, fakir miskin, miskin sekali, boleh kita kasih. Urutan ini itu kan perbuatan-perbuatan baik. Iya. Dari orang yang berbuat baik yang bagaimana? Dia sholat, tertib, baca Quran, puasa. Apalagi berbuat baik, hormat kepada orang tua, menjaga lisan, hormat pada pasangannya, menafkahi pasangannya, menafkahi anaknya. Kan seperti itu berbuat baik itu. Ya kan? Iya. Ini berbuat baik. Nah, yang tadi saya ceritain, istilahnya ala bidzikrillah itu sebenarnya ingat dan dengan hanya ingat kepada Allah maka hatimu tenang. Ingat kepada Allah Ta'ala itu tadi berbuat baik setiap hari karena Allah sebenarnya. Maka nanti rezekinya, jalan rezeki itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk jalan rezeki itu apa? Jalan rezeki itu termasuk jodoh yang soleh-solehah, termasuk harta yang halal, thayyib, insya Allah berkah, termasuk anak soleh-solehah. Ini dijamin. Nanti kan hati menjadi tenang. Secara duniawi dulu itu tenang, tetapi bukan tenang dunia ini. Jadi semua itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Makanya saya berikan contoh ayat yang kebalikan tapi sama. Memang Wah, ya. Tafsiran awamnya itu adalah dengan mengingat contohnya seseorang ditinggal kematian istri makanya suami gitu kan, dia kan jadi galau nih. Makanya kadang udah zikir, nanti kamu akan tenang. Biasa orang nasihatin gitu tuh, zikir. Habis zikir inget lagi, galau lagi. Jadi ketenangan itu di akhirat nanti. Ketenangan itu di akhirat. Jadi itu kan dadakan. Jadi sebenarnya ditinggal istri itu kan dadakan. Ya nggak bisa langsung, itu nggak bisa wong kita termemori kan gitu ya. Itu dadakan. Jadi kalau zikrullah itu bukan seperti itu. Zikrullah itu sejak awal dia sudah ingat kepada Allah. Nah, pada saat orang itu ditinggal istrinya, santai, itu milik Allah. Jadi dia nggak galau dengan ditinggal istrinya. Nah, ini kenapa? Dia sudah sejak awal dia ingat kepada Allah, sudah terbentuk. Jadi tidak terus gerung-gerung nangis, makanya seperti itu. Enggak, makanya kalau maunya zikrullah boleh. Zikir itu menurut saya itu hampir seperti tahajud ya. Jadi itu tambahan ibadah sebenarnya. Lakukan terus, di mana kita ada kesempatan, lakukan terus-menerus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jangan zikir tapi dipergunakan agar kebal. Kan banyak. Zikir agar bisa untuk melet wanita. Zikir agar kaya. Ini zikir apa ini dunia semua? Nggak ada itu lillahi ta'alanya. Nah, jangan lakukan itu. Itu tidak menjadi tenang nantinya. Berarti tenang itu gambaran di akhirat dari apa yang kita lakukan di dunia. Insya Allah seperti itu. Insya Allah tenangnya. Nggak ada orang di dunia itu yang tenang. Mana yang tenang? Senang iya, tapi tenang ini yang sulit. Senang kan nafsu. Nafsu, betul. Padahal Allah itu menceritakan tenang hatimu. Iya. Allah menceritakan tenang hatimu itu nggak akan mungkin nafsu. Itu harus dipahami bahwa kalau Allah menceritakan tenang hati kita dengan mengingat Allah itu bukan nafsu.
Itu bukan nafsu, tetapi tujuan kita besok di akhirat itu apa? Surga, itu ketenangan. Jadi dengan banyak mengingat Allah, maka hati kita itu akan menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang. Ingat Allah, kerjain aja perintah Allah terus menerus. Kita yakin insya Allah itu kan. Kita mau sombong, mau ujub, mau riak, nggak perlu. Itu ingat sama Allah. Jadi nggak perlu kita sebutin. Ya, ada ilmu yang manfaat, berikan. Kasih caranya. Itu manfaat. Dikerjakan betul terjadi. Sakit itu dari emosimu, jangan marah, jangan emosi. Dia mencoba tidak emosi, sembuh, diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Itu ilmu manfaat. Kerjakan terus-menerus. Itu ingat kepada Allah Ta'ala. Orang sakit, ingat kepada Allah Ta'ala dengan tobat, karena sakit itu dari dosa. Setelah tobat, Allah memberikan sembuh. Ketenangan memang sesaat itu, senang karena dia sembuh. Tapi ketenangan yang asli itu nanti di akhirat. Kalau Allah sudah bilang hatimu menjadi tenang atau nyaman, itu di akhirat. Jadi bukan di dunia. Jadi ingat itu kompleks ya. Kompleks itu artinya segala perbuatan kebaikan itu dengan mengingat Allah, itu yang dimaksud dengan mengingat Allah ya. Iya. Nah, contoh umpamanya begini. Faidah kudiyatis sholatu fantasiru fil ard wa btagu min fadlillah. Belakangnya wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Ini arti ini bahwa kita setelah sholat disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah, fadilah Allah, ya, suatu hal yang baik. Dan banyak-banyaklah ingat kepada Allah agar kamu beruntung. No. Ingat kepada Allah ini apa lagi coba? Nah, ingat kepada Allah itu tidak hanya cuma lisan zikir kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah ada pada saat kita mengerjakan semua pekerjaan di muka bumi, kerjakan menurut syariat. Kamu menghadapi ujian, selesaikan dengan syariat. Kamu menghadapi kemarahan istrimu, kerjakan menurut syariat, selesaikan menurut syariat. Istrimu tambeng, dablek, selesaikan menurut syariat. Anakmu dablek, selesaikan menurut syariat. Kan seperti itu. Nah, inilah ingat kepada Allah Ta'ala. Nggak dipandang sempit ya. Tidak dipandang sempit dengan hanya cuma ngingetin gitu. Nah, itu kan orang yang penting kan ingat pada Tuhan. Nah, itu bukan kelompok kita, bukan itu termasuk ingat beruntungnya di akhirat juga nanti Pak Ustaz. Yang mana? Yang tadi ingat kepada Allah agar kamu beruntung itu tadi. Nah, ya ingatnya itu kan sebenarnya bukan ingat aja kita, bukan. Ingat itu dalam melakukan pekerjaan yang tadi kita disuruh oleh Allah Ta'ala, kita ingat kerjakan dengan syariat-syariat Islam. Di dalam pekerjaan kita mengalami ujian-ujian, selesaikan ujian itu dengan syariat Islam. Ada difitnah, ada dimaki, ada di ini, selesaikan dengan syariat Islam. Bagaimana kalau kita difitnah? Bagaimana kalau kita dimarah? Bagaimana kalau kita disindir? Bagaimana kita dijauhin? Selesaikan dengan syariat Islam, seperti itu. Nah, itulah kita ingat kepada Allah itu. Kalau dengan zikir boleh Ustaz? Boleh. Zikir boleh, nggak ada masalah. Tetapi selesaikan dengan syariat Islam. Tetap usaha segala macam di jalan Allah, mengingat Allah ya. Insya Allah seperti itu, Ci.